Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri SPDI sebagai mahasiswa PPG Angkatan 1 bidang studi bimbingan dan konseling akan melaksanakan PPL 2 untuk persyaratan UKIN. Dalam hal ini praktek kedua, yaitu dalam bentuk layanan bimbingan konseling individual, di mana latar belakang permasalahan yang dilaksanakan konseling individual adalah tentang keluarga broken home. Adapun sasaran layanan adalah kelas 12 IPA 4. Pendekatan teknik konseling yang dipakai adalah teknik RIDT. Durasi pelaksanaannya 1 kali 45 menit. Saya sebagai mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Padang tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Silakan masuk. Apa kabarnya Anda? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Sehat Pak. Sebelumnya Anda sudah pernah konseling individual dengan memberikan Sebelumnya belum. Ini baru yang pertama dan awalnya Pak. Oh, ini yang pertama. Iya Pak. Jadi sepengetahuan dari Manda, konseling itu apa? Konseling individual. Konseling menurut saya mungkin arahan untuk saya Pak. Mendapatkan arahan Iya. dari BK di Semanda ya. Iya Pak. Di arahannya itu ada berupa yang mau disampaikan ya, Iya. atau permasalahan mau disampaikan. Iya Pak. Kemudian tujuan konseling itu menurut si Manda apa? Untuk memperbaiki atau mengarahkan saya ke hal yang lebih baik Pak. Berarti mencarikan solusi ya, Iya. kan dari permasalahan yang dirasakan oleh si Manda ya. Jadi bagus, sudah sedikit paham Semanda apa yang harus dikonseling dan apa tujuannya. Nah, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih karena Manda telah dapat hadir ke ruangan Bapak ini, bertemu dengan Bapak, sama-sama kita di sini untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan oleh Manda nanti Bapak ya. Iya Pak. Kemudian sebelumnya kita memperkenalkan dulu apa yang dimaksud dengan konseling individual. Konseling individual itu sendiri adalah antara peserta didik ataupun konseli dengan konselor dan juga BK membicarakan permasalahan-permasalahan yang muncul oleh konseli. Apapun jenis permasalahannya, baik dia permasalahannya masalah pribadi, masalah belajar, masalah karir, ataupun masalah dalam keluarga. Itu yang konseling individual. Kemudian tujuannya tidak lain adalah untuk mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dimunculkan oleh konseli atau peserta didik, mencarikan solusi. Tujuannya sudah jelas tadi ya, sudah paham kira-kira si Manda apa tujuannya. Boleh Pak. Kemudian di dalam konseling individual itu ada yang dinamakan azas. Nah, azas itu harus kita pegang, ada azasnya. Ada azas kerahasiaan. Jadi antara konseli dengan konselornya ataupun BK-nya, apapun data dan keterangan ataupun permasalahan yang disampaikan nanti itu memang harus dipegang atas kerahasiaannya. Nanti tidak layak dan tidak pantas diketahui selain daripada konselor dan konselingnya. Jadi Semanda nanti sampaikan aja lah apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada pula azasnya, azas
keterbukaan. Jadi permasalahan-permasalahan kita itu Manda harus terbuka kita menyampaikannya kepada Bapak, ya Pak, supaya permasalahan-permasalahan nanti jelas sama kita di mana permasalahannya itu, kemudian apa solusinya dan apa cara pengentasannya itu masalah yang ada ya. Itu azas, ada keterbukaan. Kemudian azasnya azas kenormatifan. Kenormatifan ini adalah azas di mana pembicaraan kita ini memang harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma adat atau kebiasaan kita, norma-norma yang ada di masyarakat. Pokoknya tidak lari dari norma-norma yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada juga azas kinian. Kinian maksudnya azas memang permasalahan itu memang dirasakan oleh konseling itu sendiri pada saat sekarang ini. Karena permasalahan itu kan namanya masalah kan tentu menjadi penghalang atau menjadi kendala aktivitas kita ke depannya. Jadi terhambatnya nanti kesuksesan belajar kita, cara kita berpikir gitu kan. Jadi beban bagi kita harus disampaikan nanti kepada Bapak ya. Kemudian ada azas kesukarelaan. Kesukarelaan ini adalah maksudnya memang betul-betul dari diri konselor itu sendiri yang ingin datang untuk menyampaikan permasalahan kepada konselornya. Berarti tidak ada keterpaksaan atau karena orang lain atau karena Bapak sendiri, tidak ada. Berarti murni betul-betul memang datang dari diri kita sendiri untuk mendatangi konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, sampai di situ paham kira-kira? Paham ya. Nah, kemudian kalau masih ragu juga si Manda masalah apa ini ya, yang namanya kita di dalam konseling ini tentu ada pengikat kita nanti ya, namanya Bapak tentu ada jadi Bapak. Jadi apa? Tentu semua data baik Semanda maupun Bapak nanti semua data dan keterangan yang disampaikan nanti ini betul-betul kita jaga, tidak boleh diketahui oleh orang lain di luar daripada pelaksanaan konseling antara Bapak dengan Semanda. Paham ya? Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut, baik kita kegiatan konseling kita ini kita usahakan nanti pertemuan pertama ini kita usahakan waktunya lebih kurang. Pertemuan pertama ini 45 menit ya. Jadi kalau tidak selesai nanti kita cari waktu untuk pertemuan berikutnya ya. Dan juga untuk berkah daripada pertemuan kita ini, lebih baik kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Jadi berdoa tentu sesuai dengan kepercayaan keyakinan kita. Jadi berdoa sesuai dengan agama kita Islam. Jadi berdoa kita menyerahkan kepada Allah semua apa yang kita sampaikan nanti, apa yang kita gali di sini dalam konseling ini, mudah-mudahan ada solusinya nanti ke depannya bagi Anda dan teman-teman. Jadi berdoa mulai. Doa selesai. Berarti Anda sudah siap kita mulai konseling kita ini? Siap. Jadi sudah plong ya, tidak ada keterpaksaan lagi, tidak udah bisa diutarakan apa permasalahan nanti ya. Terlebih dahulu tentu Bapak persilakan dulu kepada Manda untuk menyampaikan apa yang dirasakan pada saat sekarang ini, sehingga si Manda sempat datang ke ruangan kita ini bertemu dengan Bapak. Di samping nanti Bapak ada menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Semanda. Jadi kepada Bapak Semanda silakanlah apa yang dirasakan sekarang, apa yang mau disampaikan kepada Bapak, silakan. Bapak siap mendengarkan. Silakan. Masalah yang saya hadapi di belakangan ini Pak, tentang masalah nilai yang menurun, yang jauh menurun karena ada permasalahan yang ada di rumah yang membuat beban pikiran
membuat saya kurang bermotivasi dalam hal belajar, dalam menangkap ilmunya Pak. Oh, berarti motivasi belajar menurun gitu ya, Iya, Pak. Masih menurun dengan diwujudkan nilai-nilai daripada Manda ada yang turun ya, ada Iya, yang Pak. turun. Jadi nilai yang turun ini sejak kapan ini Manda? Yang dirasakan oleh Manda? Sejak datangnya permasalahan itu Pak. Permasalahan. Kalau boleh Bapak tahu permasalahan yang membuat si Manda itu ada pemikiran, kemudian belajar menurun, motivasinya rendah untuk belajar gitu kan? Apa yang melatar belakangnya kira-kira? Apa menyebabkannya itu? Penyebabnya masalah yang ada di keluarga, baik dari orang tua dari ayah dan ibu yang berpisah Pak. Maksudnya orang tuanya keduanya berpisah? Iya Pak. Berpisah. Bercerai Pak. Udah bercerai? Iya Pak. Jadi sekarang memang betul-betul udah bercerai? Iya Pak. Nggak serumah lagi dengan orang tuanya? Enggak lagi Pak. Nggak lagi? Tapi jarak rumah ibu saya dan ayah saya nggak begitu jauh Pak. Iya. Oh, nggak jauh jaraknya? Iya Pak. Antara kampung dengan kampung sebelahnya Pak. Oh, ada kampung bersebelahan kampungnya ya? Iya Pak. Dengan artian sekarang orang tuanya udah apa ya? Udah berpisah? Udah Pak. Jadi berpisahnya itu tentu si Manda kan udah dewasa ini, udah SMA tingkat menengah kan, Iya. menengah atas. Tentu yang namanya kita menengah atas tentu udah dewasa juga ya. Iya. Udah dewasa juga memikirkan dan menelaah, melihat permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh si Manda imbasnya dari orang tua yang berpisah gitu ataupun tidak serumah lagi di orang tuanya ya. Nah, kira-kira apa baru yang dapat sebelum perpisahan orang tua itu terjadi? Sudah ada usaha-usaha Manda untuk supaya keinginan saya seperti ini Pak, keinginan saya orang tuanya seperti ini, tapi nyatanya seperti ini kejadiannya Pak, tapi bagaimana lah, umpamanya seperti itu. Kira-kira apa usaha Manda? Usaha yang cita-cita saya sudah ada Pak, tapi lantaran sudah kejadian ini Pak, jadi masalah pikiran Iya. nggak mendukung lagi Pak. Tambah lagi kan saya anak pertama Pak, yang Oh, anak pertama Manda? Iya, Pak. Dari jumlah bersaudara? dari jumlah 4 orang Pak. 4 orang? Iya. Berarti adiknya masih ada 3 lagi ya? Iya Pak, yang satu cewek Pak di bawah saya Pak. Oh, 1 perempuan di bawah Semanda yang Iya. nomor 2, nomor 3, 4 itu laki-laki. Iya Pak. Laki-laki. Yang paling kecil udah berumur berapa ya? Berumur baru SD kelas 2 Pak. Oh, kelas 2 SD, Iya. paling kecil. Yang nomor 3-nya Yang nomor 3-nya udah kelas 4 Pak. kelas 4. Yang di bawah Semanda yang Udah perempuan kelas 3 SMP Pak. udah SMP menikah juga. Iya, Pak. Menikah pertama ya. Kelas Tambah berapa lagi tadi? kan kalau Kelas ini 3 tadi. Iya Pak. Kelas 3. Sama-sama Tambah lagi kedua. tamat, sama tamat nanti. Iya Pak. Manda tamat di SMA, adiknya tamat di SMP ya. Iya Pak. Makanya cita-cita saya itu Pak, jadinya kan agak ragu jadinya lantaran adik di bawah saya kan ada lagi kan, jadi agak susah Pak. Menurut saya dari keuangannya Pak. Dari segi keuangan untuk biaya Iya. pendidikannya nanti. Iya Pak. Lantaran orang tua tidak siapa lagi ya, serumah lagi atau berpisah ya. Kemudian sampai di situ, sebelumnya kan Anda udah nyampaikan cita-cita memang ada ya. Sebelumnya ada cita-citanya. Iya Pak. Saya dari SMP udah bertekad Pak. Bertekad, cita-citanya apa? Mau Di SMP. jadi angkatan Pak. Oh, mau masuk angkatan. Iya Pak. Sementara karena ada permasalahan seperti ini, jadi cita-cita ataupun keinginan itu ada imbasnya. Iya Pak. Kira-kira Jadi seperti apa? dari beban pikiran saya Pak, dari niat saya mau berolahraga, jadinya karena lantaran banyak pikiran itu jadi malas jadi untuk olahraga Pak. Oh, mau pergi ke olahraga. Iya. Ini pertama-tama mau masuk angkatan. Iya Pak. Sekarang sudah mau arahnya ke jurusan olahraga. Tapi jurusan olahraga ini masih ragu juga. Ya maksud saya itu olahraga untuk persiapan saya ya Pak. Oh, olahraga untuk persiapan untuk cita-cita yang pertama Iya. tadi ya. Berarti mempersiapkan diri ya. Iya Pak. Oh, Tambah nilai-nilai ujian kan sekarang udah
Jadi nilai menurun juga ya. Iya Pak. Mulai dari semester berapa itu turunin nilai? Dari semester 2 semester kelas 2 Pak. Oh, semester Kelas 2 di kelas 11. Iya Pak. Kelas 11. 11. Mana di lokal 12 IPA 4 sekarang ya? Iya Pak. 12 IPA 4 sekarang ya. Terus yang hasil ujian kemarin bagaimana? Ujian tengah semester kemarin bagaimana keadaan? Dari yang itu Pak udah menurun lagi Pak dari Oh. yang sebelumnya. Menurun dari yang sebelumnya. Dari semester kita kan masuk semester ganjil baru sekarang Iya. kan, dari kelas 11 kemarin kan. Iya. Nah, kelas 11 kemarin udah turun juga. Nah, kemudian naik ke kelas 12, ini udah masuk kita UTS kemarin kan. Iya. Hasilnya masih menurun juga. Iya Pak. Oh, gitu. Jadi perasaan si Manda bagaimana? Apa yang dirasakan itu sehingga turun nilainya itu? Mungkin lantaran nggak percaya diri lagi Pak, lah terus sudah bermasalah itu, tambah lagi kan saya kan anak pertama Pak. Oh, jadi kalau jadi anak pertama itu yang dirasakan oleh Manda itu beban ya? Iya beban Pak, beban dan masa depan kayak adik-adik saya jadi terpikir sama saya dari sebelum-sebelumnya Pak. Kalau sebelum-sebelumnya kan masih aman-aman kan, jadi nggak kepikiran sama adik-adik kan Pak. Iya. Ya sudah kejadian ini jadinya kayak ada rasa bersalah ya Pak. Ada bersalahnya. Dari segi apa rasa bersalahnya? Dari segi bersalahnya kan waktu itu kan aku kan jauh dari rumah ke sekolah Pak. Oh iya. Jadi permasalahan itu saya kurang tahu waktu itu Pak. Pas pulang baru aku tahu Pak. Oh, kejadiannya itu. Iya Pak. Jadi mulai dari situ mulailah drop yang dirasakan oleh si Manda, cara berpikir udah lain ya. Iya Pak. Udah terbebani pikirannya karena lantaran permasalahan di keluarga itu ya. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh baik si Manda atau adik-adiknya ataupun keluarga daripada si Manda, baik keluarga dari pihak ibu, keluarga dari ayah, apa usahanya baru untuk kejadian ini gitu? Permasalahan yang ada di rumah tangga ini ada usaha? Ada Pak, tapi kan Seperti apa ya? permasalahan usahanya kayak dari musyawarah keluarga, baik dari keluarga ayah ibu udah dimusyawarahkan, tapi kan lantaran kedua-duanya udah sering juga bertinggal sebelum-sebelumnya Pak. Jadi mereka udah bosan kan, udah bosan, terus mereka nggak ada lagi yang mau lagi Pak. Oh, dan mau lagi arahnya nak mau dipersatukan lagi. Iya Pak. Mungkin lantaran reality juga Pak, permasalahan itu kan Pak. Jadi di apapun nggak mau mereka lagi Pak. Istilahnya didamaikan atau disatukan kembali ya, nggak mau lagi. Mereka pun udah saling nggak suka lagi Pak. Oh, saling nggak ada suka lagi ya. Ya lantaran mungkin mereka berdua agak egois juga Pak. Oh, ada juga faktor itunya ya, faktor mempertahankan ego masing-masing ya. Iya Pak. Itu. Kemudian tadi Bapak mendengar Manda merasakan komunikasi antara orang tua, baik orang tua yang laki-laki yang lebih arahnya ya, atau perempuan. Seperti apa komunikasinya ya? Kurang komunikasi tadi terdengar sama Bapak. Komunikasinya itu Pak kayak uang jajan aku Pak, kayak biasanya kan beras aku diantarin Pak. Di belakangan ini sejak kejadian itu Nggak pernah diantarin lagi. pernah tapi berkurang Pak. Berkurang Dari yang biasanya. Iya Pak. Biasanya kan tiap minggu datang di sini kan, kadang kan aku yang datang ke sana Pak. Jemputnya. Tapi sekarang kan kalau nggak diminta Nggak nggak datang. datang lagi Pak. Menelpon orang tua sering nggak? Kalau menelpon jarang. Jarang juga? Iya Pak. Yang paling jarang orang tuanya yang mana? Yang dari ayah Pak. Yang ayah. Iya Pak. Ada tak usaha si Manda untuk berkomunikasi lebih intensif ke orang tuanya? Berusaha gitu, saya mau ngomong sama bapak atau sama ibu, saya mau seperti ini gitu. Ada pernah diomongin nggak?
waktu baru-baru kejadian itu pernah saya bilang bahwa cita-cita saya Pak, tapi Iya. kan dia akan juga Pak, dia oke kan juga Pak masalah cita-cita itu kan. Iya. Saya berusaha dia kan waktu nanti mau hari H-nya kan Pak, dia akan berusaha bantu sebisanya Pak. Tapi kan lantaran pikiran aku mungkin lagi belum stabil lagi Pak, jadi hasil ujian saya masih berkurang pada antara pemikiran itu Pak. Karena tadi pikiran tadi ya. Baik pun dalam tugas-tugas, setelah pulang sekolah rasanya malas bikinnya lagi Pak. Bawaannya malas saja. Iya Pak. Nah, kepercayaan dirinya berkurang lagi Pak. Kurang juga. Jadi hal yang seperti itu memang akan dipertahankan oleh si Manda atau bagaimana ya? Kalau seperti itu. Kalau seperti itu saya sudah berusaha dari masalah itu melupakan atau enggak membebankan pikiran dalam hal itu lagi Pak. Tapi mungkin lantaran belum bisa, kalau saya sudah berusaha Pak, cara bagaimanapun caranya kan sudah berusaha juga Pak, tapi masih ada juga Pak Masih belum juga ya? Iya Pak. Seperti apa usahanya Pak? Berusaha Pak, seperti uang jajan pun Pak. Saya pun belakangan ini udah jarang Pak minta sama orang tua kan Pak, lantaran tinggal di sekolah ini kan. Ada juga kan Pak guru-guru yang hanya kerja, ada juga gitu kan dibawa kerja atau membantu ini gitu ya. Jadi dapat juga lah. Ya kayak beli gulai kan Pak, sudah bisa sambalnya ya sambalnya Pak, udah bisa juga kan Pak. Udah dapat di situ. Nah terus langkah-langkah ke depannya rencana si Manda bagaimana lagi ini? Itu yang bikin saya bimbang Pak, mau masuk tes atau masuk kuliah atau kerja, jadi ragu-ragu juga Pak. Antara mau kuliah atau masuk angkatan atau kerja ya. Iya Pak. Ada pilihannya 3 tapi ragu ya. Iya ragu mau kemana lagi Pak. Mau kemana ya. Jadi yang cenderung yang dirasakan oleh si Manda mana mau ditempuh? Cenderung dengan kondisi seperti ini keluarganya. Yang menurut saya mau insya Allah dicoba juga Pak, mau tes Pak. Meskipun perhatian orang itu kan kurang Pak. Jadi mau masuk tes ini udah pernah dibicarakan sama orang tua atau belum? Udah pernah juga Pak. Sama siapa? Sama ibu? Ayah Pak. Sama ayahnya? Iya. Apa tanggapan ayahnya? Tanggapan ayahnya ada juga dari ayah, ada juga dukungannya Pak. Ada dukungannya. Seperti apa dukungannya itu? Dukungannya itu dalam masalah kayak persiapan untuk kesehatan aku Pak. Untuk masalah obat-obat untuk kesehatan aku kan Pak. Jadi dari hal masalah uang untuk jajan di sana Pak. Ya yang memikirkan katanya. Iya. Terus yang lain ada lagi nggak bentuk dukungan orang tua itu ayahnya? Seperti apa lagi? Itu aja. Itu aja Pak. Tapi pembiayaan kelanjutan nanti? Pembiayaan kelanjutannya insya Allah kalau dia usahakan Pak, selagi dia bisa dia usahakan Pak. Berusaha orang tuanya, ayahnya untuk apa? Tapi kalau di belakang ini kan udah lama juga nggak pernah bercerita kan Pak, jadi nggak tahu apakah masih seperti itu atau tidak Pak, aku nggak tahu Pak. Kepada orang tua yang perempuan udah pernah juga dibicarakan? Udah pernah juga dibicarakan, tapi kan itu kan lantaran banyak juga biayanya Pak. Diarahkan saya untuk kerjanya Pak. Diarahkan ibunya untuk kerja? Iya Pak. Seperti apa tujuan orang tua ke ibu ini? Kenapa disuruhnya si Manda untuk kerja? Mungkin lantaran Alasannya? daerah kami kan Pak banyak juga yang udah kuliah, udah masuk tes, nggak ada yang lulus, yang masuk kuliah pun kebanyakan pengangguran Pak. Jadi mungkin dari kemasyarakatan kan orang tua aku meniru kayak gitu Pak. Menurutnya boros saja untuk yang sekolah itu kan. Cuma sekolah tinggi-tinggi, sementara itu anggapan orang tuanya ibunya ya. Iya. Cuma sekolah tinggi-tinggi, sementara
hasilnya di masyarakat banyak yang menganggur akhirnya gitu. Banyak yang menganggur, tidak ada kerjaan gitu. Kemudian yang masuk tes banyak juga yang di kampungnya, banyak juga yang nggak lulus. Iya Pak. Oh, dari situ apa orang tua? Iya Pak. Dari hasil dari pemantauan di masyarakat ya. Terus kalau seperti itu tanggapan orang tuanya yang ke diri si Manda lagi apa jawaban si Manda? Kalau ke diri saya udah tingkatkan, harus dicoba Pak, meskipun itu cuma 1 kali, saya mau mencobanya Pak. Mau mencoba? Iya Pak. Masih tekadnya masih ada ingin mencoba. Daripada nanti umurnya udah habis kan, nyesal pula waktu udah habis jatahnya kan Pak. Oh, gitu. Daripada nyesal di akhir kan, mending dicoba juga Mas. Mencoba, ya. Gimana pun hasilnya kan. Bagus, berarti masih ada tekadnya untuk melanjutkan cita-citanya. Walaupun permasalahan-permasalahan yang ada, tapi masalah cita-cita masih ingin dicoba juga ya. Coba lagi Pak. Bagus itu, karena tekadnya masih ada itu untuk untuk menambah ilmu ataupun masa depannya, bagaimana hari ke depannya itu kan masih pikirkan. Kemudian satu lagi, ini semuanya tidak terlepas dari Kemanda itu. Kalau orang tua yang kejadian orang tua berpisah atau tidak serumah lagi gitu kan, tidak ada titik temu lagi untuk mereka bersatu, itu kan yang namanya kita sebagai anak tentu tidak bisa kita memaksa kehendak kita. Walaupun kehendak kita sebagai anak yang paling besar, yang menjadi contoh untuk adik-adiknya, masa depan kita, tentu adik-adiknya akan mencontoh kita nanti kan. Baik segi perekonomiannya, segi keilmuannya, sekolahnya, kemudian masa depannya, pasti adik-adik kita akan meniru kita. Kita sebagai sampel di rumah gitu kan, anak-anak tua kan. Tapi kalau masalah kehendak kita itu orang tua tadi tentu tak bisa kita paksakan kan. Tidak bisa kita paksakan. Walaupun kehendak kita maunya orang tua kita keduanya ini harus bersatu kan, itu keinginan si Manda kan seperti itu kan. Tapi karena lantaran ada faktor yang melatar belakangi antara kedua orang tua kita, tentu kita tidak bisa juga untuk memaksakan itu gitu. Apalagi disampaikan tadi si Manda orang tuanya faktornya itu mereka seperti itu bisa diperhatikan mulai dari mulai dari SMP dulu ya, dari SMP dulu sekolah menengah pertama. Iya Pak, waktu SMP itu pun Pak, aku waktu SMP kan pernah juga kejadian, tapi nggak bercerai Pak, tapi cuma bertengkar aja seringnya, ya, nggak akur lah gitu ya. Waktu itu pun komunikasinya nggak baik ya. Tapi waktu itu aku pun sering emosi waktu itu Pak, tapi kalau yang sekarang nggak emosi pada mereka kan. Waktu itu sih waktu di rumah aku tadi tinggal kan Pak, sering juga aku emosi, barang-barang yang di rumah itu hancur kan, antara Anda yang ngancurin? Iya Pak, antara emosi melihat orang tua yang bertengkar. Iya Pak, emosi baik kepada mereka berdua, tapi sekarang mungkin lantaran udah dewasa juga kan Pak, tapi iya Pak, taraf pemikiran sudah meningkat juga ya. Tambah lagi kan sekarang kan tinggal di masjid musola SMA ini kan Pak, jadi mungkin lantaran tinggal di masjid, tambah lagi udah pemikiran udah dewasa, jadi rasa emosi itu pun waktu pulang ke rumah pun saya sudah tahu nggak ada lagi emosinya Pak, cuman rasa kepercayaan itu yang makin berkurang Pak. Kepercayaan kita sebagai anak, tentu keluarga kita seperti ini tentu ada impasnya ke kita gitu. Ada imbasnya kita, itulah yang disampaikan oleh Semanda tadi. Betul itu, imbas daripada orang tua kita tidak harmonis, tidak bersatunya orang tua kita, salah satunya adalah tingkat psikologi kejiwaan kita pasti terganggu, anak-anaknya gitu kan, termasuk si Manda, apalagi si Manda anak yang tertua kan. Tingkat pemikiran, beban pikiran, jiwa, mental, itu kena dibuatnya itu. Nah pasti itu dalam keilmuan jiwanya ya, dalam psikologinya itu kena. Kemudian apa lagi? Bisa kita itu sampai kemana tadi kan ada sering marah, mudah tersinggung gitu kan.
Antara karena kawan-kawan kita cuma tujuannya untuk bermain-main, cuma bergurau, nah kita sudah ngambil hati dan segala macam, mudah kita tersulut oleh emosi. Itu salah satu juga imbasnya ke kita gitu, sebagai anak gitu kan. Nah, kemudian apalagi ketemu juga Manda juga yang menyampaikan tadi masalah prestasi ataupun belajarnya menurun gitu, pasti itu. Tinggal lagi yang kita lagi Manda, kita lagi terpulang ke diri kita masing-masing lagi, pulang ke diri kita ini mau seperti apa. Diri kita itu yang menjalankan kan kita, ya kan, bukan orang tua kita. Orang tua kita itu cuma bisa memberikan memberikan motivasi, kalau ada motivasi dikasihnya, memberikan perhatian dia, segi pembiayaan kebutuhan kita. Cuma itu Bapak rasa hanya bisa orang tua itu yang menjalankan itu semua. Diri kita itu ya kita gitu. Itu yang menurut Bapak gitu kan. Nah, jadi mau berhasil tidak berhasilnya kita tergantung ke kita. Ibarat cermin ini Manda, ibarat cermin. Kita harus sering-sering bercermin, berkaca diri gitu. Maksud Bapak berkaca diri itu bukan maksudnya untuk supaya gagal dan segala macam, enggak, tapi kita harus tahu diri kita ini, kita dihadapkan ibarat cermin ini. Saya Manda atau Ramanda gitu kan. Saya udah kelas 12 IPA 4. Harus ada seperti itu di dalam diri Manda maunya gitu. Tekad itu yang harus dimunculkan lagi gitu. Saya Ramanda. Adik saya ada bertiga, kami berempat bersaudara. Sementara saya yang paling tua. Nah, saya udah kelas 12. Sebentar lagi saya akan tamat di sini. Cita-cita saya dahulu seperti ini. Apakah akan terkubur cita-cita saya sih? Saya sampai di sini lantaran orang tua saya nggak akur atau tidak harmonis atau tidak bersatu lagi atau bagaimana? Larikan ke diri kita pertanyaan itu. Itu menurut Bapak Semanda. Larikan ke diri kita, tarik ke diri kita. Kalau ada seperti itu, insya Allah menurut Bapak ini ya, insya Allah ke depan Semanda itu akan muncul lagi motivasinya untuk berubah gitu, untuk giat lagi belajar gitu. Tujuannya tidak lain adalah untuk merubah nasib dan masa depan kita pribadi dulu. Kemudian masa depan siapa lagi? Masa depan adik-adik kita, masa depan siapa lagi? Keluarga kita gitu. Itu Manda menurut Bapak. Jadi usaha itulah yang akan dimunculkan lagi maunya di dalam diri si Manda. Munculkan lagi potensi diri kita itu untuk berkembang, untuk maju itu lagi di dalam diri gitu. Patrikan. Menurut Bapak seperti itu Manda. Yang namanya kita yang sebagai manusia yang normal ini Manda, tidak akan luput dari permasalahan. Itu manusia itu, manusiawi itu. Sunatullah itu, kita itu punya permasalahan-permasalahan masing-masing kita ada. Apa aja ada masalah apa? Tinggal usaha kita untuk memanage masalah kita itu supaya masalah itu yang kecil menjadi habis, yang besar menjadi kecil gitu kan. Supaya jangan menjadi penghambat untuk masa depan atau karir kita ke depannya gitu. Itu menurut Bapak. Ngerti maksud Bapak ini? Ngerti, Pak. Paham kira-kira menurut Manda ini apa yang Bapak sampaikan tadi? Paham ya? Iya, Pak. Ya tarik diri kita lagi balik. Jangan kita larut di masalah itu tadi, masalah keluarga. Karena masalah orang tua kita, ya kita sudah pernah berbuat, mana sudah pernah berbuat tadi kan? Di waktu SMP sudah pernah berbuat seperti itu? Enggak ada manfaat. Apalagi kita sebagai anak kan. Bagaimanapun kita sebagai anak, kita pada orang tua kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita. Dia punya privasi pula, punya pikiran pula gitu kan. Kita punya pikiran pula. Mari kita pikiran kita pula kita mainkan, karena dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan kita itu makhluk yang sangat sempurna. Kenapa sempurna? Karena dilebihkan akal pikiran. Itulah menimbangnya nanti. Sudah dipikirkan apa manfaatnya, apa positif dan negatifnya dalam diri kita atau dalam permasalahan keluarga, itu ditarik benang merahnya gitu. Saya ini harus seperti ini lagi, atau tekadnya lagi, tarikan dalam diri. Ya, usaha kita lagi maunya. Jadi dengan usaha kita itu harapan ke depannya tentu ke ujungnya tentu ke masa depan.
apa cita-cita tadi terwujud nanti. Harapan kita kan dengan usaha yang kita berusaha dengan usaha yang kita laksanakan tadi. Rasa seperti itu. Jadi tidak mungkin, tidak seharusnya kita larut karena itu. Karena itu sudah terjadi juga kan. Tidak bisa kita kembalikan lagi gitu. Sekarang kita mau berhasil atau bagaimana ingin menggapai masa depan, tentu kita lagi. Bapak rasa pemikiran-pemikiran si Manda tadi itu nggak konsentrasi lagi, kemudian jadi beban pikiran, kemudian motivasinya rendah, menurun, nilai pun ikut pula menurun gitu kan. Hal yang seperti itu Bapak rasa nggak bisa dilanjutkan gitu, nggak bisa dipertahankan hal seperti itu, keadaan seperti itu gitu. Maunya dilawan gitu, dilawan hal yang seperti itu, karena kalau dipertahankan di situ, nggak akan semakin nggak akan semakin pemikiran itu akan semakin bertambah-tambah nanti dengan pikiran kita gitu. Apalagi adik kita bertambah pula lagi nanti, ya kan? Di bawah itu naik pula dia. Jadi jangan karena itu kita akan kita akan terpuruk masa depan kita gitu kan. Jadi pikirkanlah setelah nanti mengertinya, Bapak mengerti apa yang dirasakan oleh si Manda, pahamnya Bapak itu apa yang dirasakan oleh si Manda. Tapi apakah kita akan di situ saja? Menurut Bapak bagaimana? Enggak. Bagaimana menurut si Manda kira-kira itu? Menurut saya dilawan masalah itu Pak, diperbaiki kan cara belajarnya, Perbaiki lagi kan. Dari kalau yang adik-adik saya kan pasti meniru yang lebih tuanya kan Pak. betul, pasti itu terus. Dari situ saya harus memperbaiki, saya harus bisa, biar adik-adik saya juga harus bisa untuk meniru apa yang kita buat ya. Iya Pak. Itu bagus itu. Jadi ya seperti itu, tekad seperti itu yang mau dimunculkan dalam diri itu kasusnya Manda. Jadi berhasil kita nanti, teringat oleh si Manda nanti, terasa oleh si Manda nanti. Kemudian apa lagi? Tingkat keseganan masyarakat di keluarga kita itu akan bertambah lagi gitu. Apalagi kita udah berhasil kan. Walaupun orang tua kita itu nggak bersatu, tapi dengan cara kita itu omongin baik-baik kepada kedua orang tua, walaupun nggak bersatu orang tua kan, datangi orang tua kita, keduanya gitu. Walaupun dengan berbeda tempat, dengan berbeda waktu gitu kan, sering dikomunikasikan kepada orang tua. Kasihlah baik dengan orang tua kita, karena kesuksesan kita, keberhasilan kita itu tidak lepas dari doa dan dukungan kedua orang tua kita. Pasti itu Manda. Jadi harapan Bapak ya seperti itu Manda. Jadi terpulang ke Manda lagi. Jadi setelah panjang lebar cerita kita ini Manda, apa yang dirasakan oleh Manda kira-kira itu? Apa yang mau ditempuh lagi untuk kedepannya gitu? Yang ditempuh mungkin Pak untuk memperbaiki cara belajar saya Pak. Cara belajar untuk menghadapi untuk setelah lulus ini Pak. Oh itu lagi ya. Berusaha lagi ya. Berusaha lagi untuk fokus lagi belajarnya. Ya, bertekad lagi Pak. Bertekad lagi memang dari dalam diri ya. Iya Pak. Oke, kemudian apa lagi usaha yang lain? Usahanya berkomunikasi sama orang tuanya. Oke, dua-duanya. Iya Pak. Mungkin harus lebih diperbaiki lagi daripada sebelumnya Pak. Iya, lebih diintensifkan lagi. Iya Pak. Lebih sering lagi berkomunikasi dengan orang tua. Bagus itu. Apalagi kira-kira dikomunikasikan tadi kepada keluarga kita, keluarga orang tua yang perempuan, keluarga orang tua yang laki-laki gitu kan, bukan di orang tua yang kedua aja gitu. Misalkan itu keinginan kita, cita-cita kita gitu. Diperbaiki semuanya gitu. Untuk adik-adik saya pun kan untuk harus diarahkan juga. Iya, dibimbing ya. Dibimbing. Iya betul. Apalagi itu yang dirasakan oleh si Manda ya. Iya, Pak. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, Bapak ada ini mau minta tolong sama Manda nanti
mengisi gitu. Ada apa kita instrumen tingkat kepuasan konseli terhadap proses konseling kita, itu evaluasi evaluasi daripada kegiatan kita ini. Ada kepuasan konseli atau manda isi nanti ini ya, isi nanti setelah ini. Kemudian ada lagi lembaran kedua, evaluasi hasilnya bagaimana. Kemudian ada pula lembar kerja peserta didik, isilah sesuai dengan apa yang dirasakan oleh si Manda. Isi identitasnya, nama si Manda kan, kelasnya, nama konselornya, nama bapak nanti buat sini ya. Nah, isi aja ini, checklist aja nih, sampai ini 1 atau 2 atau 3, sesuaikan ini. Kalau 1 ini sangat memuaskan, yang 2 memuaskan saja, kemudian yang ketiga itu kurang memuaskan. Nah, sesuaikan dengan ini, dengan apanya, dengan kalimatnya. Kemudian ini ada juga lembarannya, sesuaikan juga. Ini checklist juga ya atau tidak aja kan. Terakhir ini berupa isian ya. Nah, 3 macam ini isi dulu di. Kita siap Anda? Udah Pak? Udah? Udah Pak. Kita siap Pak. Tantangan ini mana? Tantangan ke bawah. Mungkin namanya Pak. Buat. Nah, lembar kedua. Satu lagi. Manda, berarti ada 2 ya. Ayo, udah. Makasih Manda ya. Makasih atas arahan dan bimbingannya Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya Manda berhasil ya, apa yang diceritakan ya terwujud hendaknya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.